Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Semoga kalian semua selalu sehat walafiat dan dapat mengikuti pelajaran pada hari ini. Amin. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Pada hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran fikih kelas 3. Minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang sholat sunnah rawatib, qobliyah, dan ba'diyah. Baiklah, hari ini kita lanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu mudahnya sholat dalam perjalanan. Siapa yang pernah bepergian jauh? Ya, walaupun dalam perjalanan jauh, kita tetap wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Caranya dengan dijamak dan diqashar, yang nanti akan kita pelajari pada hari ini. Tujuan kita mempelajari sholat jamak dan qashar pada hari ini adalah agar kita tetap bisa sholat 5 waktu meskipun kita dalam perjalanan jauh. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu cara mengerjakan sholat jamak. Cara mengerjakan sholat jamak ada 2, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Yang pertama, cara mengerjakan sholat jamak takdim. Misalnya, sholat zuhur dengan sholat asar. Sholat zuhur dikerjakan 4 rakaat lebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan sholat asar 4 rakaat dan dilaksanakan pada waktu zuhur. Tata cara melaksanakan sholat zuhur dengan jamak takdim. Pertama, kita berniat sholat zuhur dengan jamak takdim. Niat boleh dilafalkan seperti usolli fardaz zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'a takdimi lillahi ta'ala. Niat boleh juga di dalam hati saja.
Seperti saya niat sholat zuhur 4 rakaat digabungkan dengan sholat asar dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Kemudian kita mulai sholat zuhur dengan takbiratul ihram. Kita sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa, ditutup dengan salam. Setelah salam tadi, kita langsung berdiri lagi dan berniat sholat yang kedua, yaitu sholat asar. Sama seperti yang pertama, niat boleh dilafalkan seperti usolli farda asri arba'a raka'atin majmu'an ma'az zuhri jam'a takdimi lillahi ta'ala. Boleh juga di dalam hati saja, saya berniat sholat asar 4 rakaat digabungkan dengan sholat zuhur dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Kemudian kita mulai sholat asar dengan takbiratul ihram. Sholat asar seperti biasa 4 rakaat, kita tutup dengan salam. Baiklah, anak-anak, sekarang perhatikan cara mengerjakan sholat jamak takhir. Ketika masuk waktu sholat yang pertama, kita sudah harus berniat akan mengerjakan sholat pertama di waktu yang kedua. Misalnya, ketika sholat zuhur dikerjakan pada waktu asar, maka pada waktu zuhur tadi kita sudah berniat akan melaksanakan sholat zuhur di waktu asar. Atau ketika sholat maghrib dikerjakan pada waktu isya, maka pada waktu maghrib kita sudah berniat untuk melaksanakan sholat maghrib di waktu isya. Anak-anak, kita lanjutkan dengan tata cara sholat jamak takhir. Yang pertama, berniat sholat maghrib dengan jamak takhir. Niat boleh dilafalkan seperti usalli fardal maghribi salasa raka'atin majmu'an ma'al isya'i jam'a takhiri lillahi ta'ala. Atau niat boleh juga di dalam hati seperti saya niat sholat maghrib 3 rakaat digabungkan dengan sholat isya dengan jamak takhir karena Allah Ta'ala. Kemudian kita mulai sholat maghrib 3 rakaat dengan takbiratul ihram. Dan sholat maghrib kita tutup dengan salam. Kita lanjutkan dengan berdiri lagi dan berniat sholat yang kedua, yaitu sholat isya. Niat dapat dilafalkan seperti usolli fardal isya'i arba'a raka'atin majmu'an ma'al maghribi jam'a takhiri lillahi ta'ala. Atau niat di dalam hati saja, saya niat sholat isya 4 rakaat digabungkan dengan sholat maghrib jamak takhir karena Allah Ta'ala.
Kita awali sholat Isya 4 rakaat dengan takbiratul ihram. Sholat Isya seperti biasa 4 rakaat dan ditutup dengan salam. Anak-anak, kita lanjutkan cara mengerjakan sholat qashar. Seperti kita pelajari pada minggu yang lalu, sholat yang boleh dikasar itu adalah sholat yang jumlah rakaatnya 4. Di antaranya sholat zuhur, asar, dan sholat isya. Contoh sholat zuhur. Pertama, kita harus berniat. Niat juga boleh dilafalkan seperti usalli fardha zuhri rak'ataini kasran lillahi ta'ala. Atau niat di dalam hati saja, saya berniat sholat zuhur 2 rakaat dikasar karena Allah Ta'ala. Lalu takbiratul ihram sama seperti sholat biasa. Takbiratul ihram, sholat 2 rakaat dan ditutup dengan salam. Menjamak sekaligus mengqashar. Misalnya, sholat zuhur dengan asar. Tata caranya sebagai berikut. Yang pertama, berniat. Niat boleh dilafalkan seperti usalli fardha zuhri rak'ataini kasran majmu'an ilaihil asru adaan lillahi ta'ala. Atau niat di dalam hati saja, saya berniat sholat zuhur 2 rakaat digabungkan dengan sholat asar dikasar karena Allah Ta'ala. Kemudian kita berdiri untuk sholat zuhur 2 rakaat, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian kita lanjutkan berdiri kembali untuk melaksanakan sholat asar. Pertama, berniat. Niat boleh dilafalkan seperti usalli fardha asri rak'ataini kasran majmu'an ila zuhri adaan lillahi ta'ala. Boleh juga di dalam hati, saya berniat sholat asar 2 rakaat digabungkan dengan sholat zuhur dikasar karena Allah Ta'ala. Kemudian kita berdiri untuk sholat asar 2 rakaat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salah dan hilap Ibu mohon maaf. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pelajaran berikutnya. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.